Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kepemimpinan oleh saya sendiri, yaitu Rini Adi Oktaviani. Yang pertama, dalam membahas konsep dasar kepemimpinan, maka kita akan membahas mengenai definisi dari empat yang ada di dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan itu sendiri, kemudian pemimpin, pimpinan, dan juga perilaku organisasi. Untuk yang pertama yaitu kepemimpinan, di mana kepemimpinan menurut para ahli, salah satunya yaitu Citurne, menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai grup proses yang dilakukan oleh seseorang dalam memanajemen dan juga menginspirasi sejumlah pekerja dalam mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik-teknik manajemen. Nah, aplikasi teknik-teknik manajemen ini merupakan suatu metode ataupun cara yang kita gunakan dalam meningkatkan dan juga mengelola sarana, prasarana, dan alat manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, di mana teknik-teknik yang umum digunakan oleh seorang pemimpin dalam teknik manajemen yaitu misalnya dalam teknik memecahkan masalah, kemudian memperoleh informasi yang baik, dan juga mengembangkan organisasi, kemudian teknik mengembangkan human relation, kemudian teknik seleksi personal, inovasi, dan juga yang terakhir yaitu teknik diskusi. Nah, teknik-teknik ini adalah yang harus dimiliki dalam suatu organisasi oleh seorang pemimpin. Kemudian selanjutnya yaitu menurut James M. Lipan menjelaskan bahwa kepemimpinan sebagai perilaku seseorang yang menginisiatif suatu struktur baru dalam berinteraksi pada sistem sosial mengenai tujuan, sasaran, konfigurasi, kemudian prosedur, input, proses, dan juga output yang diinginkan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Stephen Altman menjelaskan bahwa kepemimpinan itu mengarahkan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai beberapa tujuan khusus, tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Stockdale, bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan juga pencapaian tujuan. Sedangkan selanjutnya menurut Arthur G. Jago menjelaskan bahwa kepemimpinan meliputi sebagai dua jalur, yaitu yang pertama sebagai proses, kemudian sebagai properti. Sebagai proses maknanya di sini mempengaruhi anggota grup tanpa adanya paksaan, di mana tujuannya itu untuk mencapai kesuksesan target organisasi. Caranya itu dengan mengarahkan dan juga mengkoordinir sekelompok orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan properti itu, sebagai properti, kepemimpinan bermakna sebagai seperangkat karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan, yang tujuannya itu juga untuk mempengaruhi anggota, tapi lebih kepada bagaimanakah karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan pendekatan untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang berdasarkan kepada prinsip manajemen, sehingga perilaku tersebut menjadi penggerak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pemimpin. Pemimpin menurut Hersey and Blanchard menjelaskan bahwa pemimpin itu yaitu seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, sedangkan menurut Morgan menjelaskan bahwa peran pemimpin di sini yaitu mencakup 3A, yaitu aligning, dan allowing, di mana aligning itu menyatakan bahwa untuk menyalakan semangat pekerja dengan tujuan individunya, sedangkan aligning yaitu menggabungkan antara tujuan individu dan juga tujuan organisasi yang
arah tujunya itu sama kepada target sasaran organisasi. Kemudian sedangkan allowing ini yaitu memberikan keleluasaan kepada pekerja untuk dapat menantang diri dan juga mengubah bagaimana cara mereka bekerja. Selanjutnya yaitu pada gambar yang tersedia pada PPT ini, maka kita akan melihat adanya perbedaan antara leader dan manajer ataupun pemimpin dan juga manajer, di mana perbedaannya itu akan terlihat pada proses. Pemimpin itu akan melihat proses akhir, proses yang akan kita lalui untuk mencapai akhir, sedangkan manajer akan melihat hasil akhirnya. Di mana dalam suatu perusahaan ataupun organisasi pasti akan ada namanya proses yang dilalui, baik itu dari anggota organisasi maupun proses perkembangan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seorang pemimpin akan mengamati proses yang dilalui agar dapat membuat sebuah evaluasi yang lebih berguna untuk perkembangan perusahaan, sedangkan seorang manajer akan lebih condong dalam hasil yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasinya, di mana apakah hasilnya itu sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemimpin tersebut atau tidak. Kemudian apakah pelaksanaannya juga dilakukan sesuai dengan arahan yang ditetapkan atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu di sini akan terlihat bahwa ada tangga-tangga sukses seorang pemimpin, di mana tangganya terdapat 5 anak tangga, di mana itu ya action, inisiatif, strategi, goal, dan juga visi. Kita akan membahas dari anak tangga teratas, yaitu visi, karena setiap pemimpin pasti dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan terdapat visi yang ingin dicapainya. Seorang pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang dapat melewati setiap anak tangga dengan baik hingga mencapai puncaknya. Kemudian kita akan melihat dari anak tangga yang paling atas, yaitu visi. Seorang pemimpin akan menaruh pandangan pada visi yang ingin diraihnya, apapun visi itu yang diyakini, apapun visi yang diyakini, umumnya kondisi ini akan menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang kedua yaitu anak tangga di bawah, itu anak tangga goal. Goal ini adalah bagian setelah kita menyetujui visi yang ingin dicapai. Di sini pemimpin ingin ada sebuah keputusan yang didapat melalui tujuan yang hendak dicapai, itu baik itu tujuan jangka pendek maupun menengah ataupun jangka panjang. Nah, tantangannya adalah bagaimana seorang pemimpin ini dapat menggerakkan orang lain sehingga setiap sekelompok orang itu memiliki sekata dan sehati yang sama sih dalam memutuskan goal yang akan diambilnya. Nah, apabila seorang pemimpin telah berhasil di anak tangga goal, maka kita akan melihat ke belakang apa yang dilakukan untuk mencapai anak tangga goal tersebut. Selanjutnya itu adalah strategi. Nah, di strategi di sini adalah tantangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan seperti hal waktu, kemudian strategi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Hal-hal ini biasanya melibatkan sebuah strategi dalam kondisi lingkungan eksternal dengan menciptakan peluang dan juga ancaman. Nah, ancaman yang ada di sini maka lebih kepada perbedaan-perbedaan antara sekelompok orang dalam suatu organisasi. Kemudian dalam di bawah anak tangga strategi, maka ada anak tangga inisiatif. Nah, inisiatif ini yaitu tindakan-tindakan penting apa yang hendak dilakukan untuk mengeksekusi strategi yang dipilih tadi. Seringkali tindakan ini dikemas ataupun dibentuk dalam proyek-proyek inisiatif. Tantangan pada tahap ini yaitu dalam mencapai persetujuan, misalnya dalam hal sumber daya.
Kemudian biasanya umumnya kita kan untuk menciptakan suatu inisiatif yang baru, maka kita membutuhkan sumber daya untuk melaksanakannya. Kemudian bisa juga dalam bentuk hal sarana dan prasarana, kemudian teknologi dan lain sebagainya, yang semua itu akan dituangkan dalam suatu inisiatif strategi yang akan kita gunakan. Pemimpin juga akan mengkoordinasi dan kemudian mengambil keputusan terbaik dalam hal mengalokasi sumber daya yang paling optimal dalam pemenuhan inisiatif yang ingin dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, pada anak tangga terakhir, kita akan membahas mengenai action. Action ini adalah mengenai tindakan. Di sini maka seorang pemimpin akan melakukan suatu tindakan nyata untuk mewujudkan proyek inisiatif strategi demi mencapai goal-goal yang diinginkan berdasarkan visi yang telah ditetapkannya. Nah, tantangan seorang pemimpin di sini adalah dalam hal akuntabilitas, misalnya melaksanakan actionnya bagaimana, kemudian diukur kinerjanya itu sudah baik apa, sudah sesuai dengan diharapkan atau tidak, seperti itu. Nah, maka ada siklus umpan balik yang akan terjadi dalam tindakan action ini, di mana yang baik dalam tindakan yang baik maka akan menciptakan kinerja yang baik, sedangkan dalam tindakan yang buruk mungkin akan menghasilkan kinerja yang buruk. Nah, kinerja yang baik itu akan menciptakan namanya setiap pemimpin akan naik satu persatu anak tangga sehingga mencapai suatu visinya. Kemudian selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu merupakan seseorang yang dipilih dalam memberikan pengaruh lantaran karena dia dibekali oleh sejumlah kemampuan dalam memanajemen organisasi. Nah, manajemen organisasi inilah yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang-orang sekelompok orang organisasinya tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pimpinan. Nah, pimpinan di sini maknanya itu berhubungan dengan jabatan yang diambilnya. Dengan kata lain yaitu posisi dalam organisasi formal maupun non formal. Kita dapat melihat pada gambar yang tersedia. Kita melihat ini adalah struktur organisasi Universitas Negeri Medan Unimed. Diletakkan paling atas yaitu seorang rektor Unimed, Dr. Samsul Gultom SKM MKes, yang merupakan posisinya itu sebagai pimpinan dengan berbagai wakil-wakilnya yang ada di bawah-bawahnya. Nah, ketika kita membahas pimpinan, maka kita akan membahas jabatan. Tapi ketika kita membahas pemimpin, maka kita akan membahas orang yang bekerja atau orang yang mengisi jabatan tersebut. Nah, selanjutnya kita yang terakhir akan membahas mengenai perilaku organisasi. Menurut beberapa ahli, salah satunya itu Robin and Jones, menjelaskan bahwa perilaku organisasi ini merupakan bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud guna memperbaiki efektivitas organisasi. Sedangkan menurut George and Jones menjelaskan bahwa perilaku organisasi ini sebagai bidang studi yang membahas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi tindakan individu maupun kelompok dalam suatu organisasi, serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Nah, di sini kita akan membahas ruang lingkup dalam perilaku organisasi, yaitu terdapat 3. Yang pertama perilaku, kemudian struktur, dan juga yang terakhir yaitu proses. Nah, pada perilaku, maka karakteristik pertama yang dimiliki oleh harus kita pelajari yaitu membahas mengenai perilaku. Perilaku baik itu perilaku individu maupun perilaku organisasi, sekelompok orang dalam organisasi. Nah, tujuan pertama yang akan kita bahas mengapa mempelajari perilaku organisasi ini harus dilakukan, yaitu pertama dengan
kita mempelajarinya, kita dapat mengembangkan bagaimana cara berpikir tentang kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Kita juga dapat memahami bagaimana perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, kita juga dapat meramalkan ataupun menjelaskan pola apa yang ada di dalam organisasi ketika terjadi konflik ataupun terjadi faktor-faktor yang dapat melemahkan organisasi, maka kita dapat menciptakan suatu kondisi bagaimana cara kita menghadapinya, sehingga lingkungan yang ada ini maka terus kepada efek yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Nah, jika seorang pemimpin organisasi dapat memahami dan juga dapat menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka pemimpin tersebut dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkannya, kemudian dapat mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur. Nah, di dalam struktur ini kita akan membahas melalui struktur dari organisasi dan kelompok. Nah, struktur ini berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap di dalam organisasi. Misalnya bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu dirancang, kemudian bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi itu diatur. Kemudian struktur organisasi ini akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku organisasi di dalamnya, sehingga dapat menciptakan efektivitas yang tinggi dalam organisasi dalam mencapai target tujuan organisasi yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu proses. Nah, karakteristik yang ketiga ini yaitu mengenai proses organisasi. Nah, proses organisasi akan berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota-anggota organisasi maupun antara pemimpin dan juga anggota organisasi. Proses organisasi ini biasanya umumnya meliputi komunikasi, kemudian kepemimpinan, kemudian proses pengambilan keputusan dan juga kekuasaan, di mana salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif yaitu dengan menciptakan proses organisasi dengan baik sehingga dapat dilakukan seefisien dan seefektif mungkin. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pengambilan teori-teori mengenai kepemimpinan, pimpinan, dan juga perilaku organisasi. Terima kasih untuk waktunya dan telah mendengarkan penjelasan yang telah saya tampilkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.